Syiah dan Sunnah di Irak itu 50-50. Tetapi atas ketidakadilan ini maka Sunni sampai kapanpun akan melakukan perlawanan terhadap sistem pemerintahan yang tidak adil. Belum lagi di Libanon itu potensi Al-Sunnah besar. Tapi ketika pemerintah Libanon memberikan hati terbentuknya milisi Hizbullah, kemudian sekarang terpinggirkan orang-orang Sunni yang ada di Libanon, dan mereka akan menuju kepada pembentukan negara berdasarkan ideologi imamah. Itu sudah pasti. Saya ingin mengingatkan, kalau dibuka di Google, pada tahun 1982 telah terjadi pembantaian sadistis terhadap 2 kampung besar umat Ahlussunnah wal Jamaah. Kemana itu orang Syiah? Kalau benar orang Syiah itu memang anti Israel, ada dulu Israel tidak bisa masuk ke Libanon Selatan. Tapi mereka agaknya main mata, dan yang terjadi adalah 2 desa besar yang dibunuh oleh Ahlussunnah wal Jamaah mati dilululantakkan oleh yang Ariel Sharon yang mati kemarin. Arsitektur. Jadi belum lagi di pinggiran Pakistan, pusatnya di Quetta. Itu terus. Memang Malaysia walahan sekarang ada aturan negara melarang Syiah. Tapi mengapa dibiarkan sosialisasi Syiah? Mengapa dibiarkan pedagang-pedagang lintas dari Tehran ke Kuala Lumpur? Sehingga mereka sudah kewalahan sekarang. Ada sekitar 180.000 orang-orang Iran tulis Iran bolak-balik Kuala Lumpur dan Tehran. Walaupun partai PAS sekarang sudah bersumpah akan menghabisi orang-orang Syiah yang ada di sana, tapi itu bukan solusi yang baik, karena mereka sendiri sudah mengalami kewalahan. Oleh karena itu, diharapkan aliansi ini harus memiliki ketok, dan yang kedua memiliki program yang terencana dan strategi yang terencana. Jika kita menyebut strategi, berarti ada langkah-langkah apa yang tidak tentu, sehingga peluru yang kita lemparkan atas agresivitas Indonesia itu bukan peluru yang sia-sia, tapi betul-betul peluru yang mengena. Selama ini memang saya tidak menafikan semangat sebagian besar kawan-kawan, tapi saya dengan teman-teman yang ada di Majelis Ulama menganggap terlalu muspro, kata orang Jawa. Terlalu muspro itu terlalu mubazir. Coba kristalkan melalui aliansi ini, saya kira perlu strategi dan langkah-langkah urgen untuk menghadapi Syiah. Karena Syiah ini sudah semua di partai, sudah ada Syiah sekarang. Apa tujuannya semuanya kalau bukan untuk kekuasaan? Coba tanyakan kepada mereka. Ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Dan itu bisa terjadi kalau kita Ahlussunnah Jamaah ini melempem menghadapi. Karena itu sekali lagi saya tekankan bukan kepada istilah-istilah yang kita gunakan anti perang dengan Syiah dan sebagainya. Itu tidak ada gunanya karena akan dicurigai oleh pihak keamanan. Ini mau apa gitu? Ada perang dengan Syiah, ada perang lagi. Kita harus lebih cerdas mengantisipasi ini dengan satu strategi yang ampuh. Bagaimana memancing mantan mereka? Strategi yang ampuh adalah satu jalan keluarnya. Kita harus bersatu, nggak boleh sendiri-sendiri. Dan kita jangan berbaik dari apa yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama. Karena Majelis Ulama itu merupakan representasi dari ormas-ormas Islam yang ada. Oleh karena itu, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya saya mengharapkan Majelis Ulama dilibatkan baik pusat maupun daerah, bahkan di tingkat kecamatan pun juga harus kita libatkan untuk bersama-sama menangani agresivitas Syiah yang selama ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan saudara-saudara. Yang terakhir adalah istilah-istilah yang digunakan, karena kita ini berhadapan dengan isu HAM. Sebagai sedikit sekali di antara kita yang mengerti masalah HAM, sehingga sulit sekali kita menyandingkan antara HAM dengan KAM. Kita harus bisa memberikan jawaban kepada mereka. Jika ada HAM, tentu ada KAM. Ada hak asasi manusia, ada kewajiban asasi manusia. Apakah orang-orang Syiah Rafidhah sudah menjaga kerukunan, misalnya di Sampang Madura, yang sering dibuka karena ada tekanan? Apakah ini sudah menjaga kerukunan? Kalau tidak ada kewajiban untuk menjaga kerukunan, jangan bertanya hak. Karena sejajar antara hak dan kewajiban itu. Jadi isu-isu ini kadang-kadang, apalagi sudah ditengarai bahwa Syiah ini sekarang sudah bekerja sama dan berkolaborasi dengan liberalisme yang ada di Indonesia. Bahkan mohon maaf, dengan agama-agama lain juga berkolaborasi untuk menghantam atas nama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, isu demokrasi. Oleh karena itu kita jangan sampai mengeluarkan isu-isu yang kontraproduktif yang sehingga merugikan kita sendiri, dan kita harus hati-hati. Karena itu sekali lagi musyawarah untuk sepakat kita bagaimana langkah berikutnya ini sangat penting menentukan kita ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti Profesor Maman Abdurrahman, saya mohon izin karena ada undangan yang saya
Baik, sekali lagi kami mengingatkan orasi-orasi 10 menit, dan jika ada masukan-masukan tentu saja kami menerima dengan lapang dada, dengan terbuka, dan itu akan diadakan pada acara musyawarah setelah acara ini, setelah bazar zuhur nanti. Baik, selanjutnya orasi yang keempat. Ini adalah orator yang cukup jauh dari Makassar. Yang terhormat guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Said Abdus Samad LC. Beliau adalah Ketua Lembaga Penelitian Pengkajian Islam LPPI Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami termasuk orang yang sangat berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hadir dalam forum yang dibangga-banggakan oleh para ulama kita sebagai satu forum yang lebih hebat daripada jihad fisabilillah. Hadirin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula kana minal quruni min qablikum ulul baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardh illa qalilan mimman anjayna minhum." Kenapa tidak ada orang-orang yang baik yang melakukan upaya-upaya menghadapi dan menghalangi kemungkaran kecuali orang yang sedikit daripada mereka? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit yang mengadakan upaya menghadapi kemungkaran yang mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bahaya daripada siar ini, hadirin yang kami muliakan. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ar-raddu ala ahli bid'ah mujahid. Orang yang mengadakan upaya mengantisipasi ahli bid'ah, apalagi seperti Syiah, ini termasuk mujahid fi sabilillah. Yahya bin Yahya mengatakan, ad-dibbu 'anis sunnati afdal min al-jihad. Membela sunnah Nabi, membela para sahabat Nabi adalah lebih afdal dari jihad fisabilillah. Orang bertanya kepada beliau, orang mendirikan salat, berinfak dan melakukan upaya-upaya dalam agama bahkan berjihad, ini lebih hebat. Beliau mengatakan ini lebih hebat. Apa sebabnya, hadirin yang kami muliakan? Karena menurut para ulama, tersebarnya aliran sesat di satu negara lebih berbahaya daripada tentara penjajah yang menjajah negara itu, hadirin yang kami lihat. Tentara penjajah hanya merusak dunia, tidak merusak hati secara langsung, tetapi aliran sesat merusak dunia dan akhirat dan merusak hati dan agama secara langsung, hadirin yang kami lihat. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk ikut prihatin terhadap Syiah. Hadirin yang kami muliakan, beberapa ulama telah mengingatkan kita bahaya ajakan-ajakan takrib antara Sunni dan Syiah, pendekatan antara Sunni dan Syiah. Seorang ulama dari Sudan, Muhammad Al-Amin, mengatakan, ad-da'watu ila takarrubi ma'a Syiah khiyanatun uzma wa jarimatun kubra wa ghaflatun syam'a. Ajakan untuk kita mengadakan pendekatan dengan Syiah, pengkhianatan yang keji dalam agama, dosa yang besar dan kelalaian yang fatal akibatnya, hadirin yang kami lihat. Di dalam buku Aqaidu Asy-Syiah Itsna Asyariyah dikatakan, salah satu harga mahal yang sudah dibayar oleh kaum muslimin karena terlalu percaya kepada Syiah, apa yang terjadi di Irak. Irak negara Sunni, Saddam Hussein
meskipun banyak penyimpangannya Sunni dan banyak Sunni di sana. Hadirin yang kami muliakan, datang Syiah, mari kita berdamai, ukhuwah Islamiyah, tidak usah selalu menyebut perselisihan. Maka mereka diterima oleh kaum Sunni di Irak, tapi ternyata mereka mempunyai yaitu niat-niat jahat yang mereka laksanakan secara berencana. Mereka masuk di angkatan bersenjata, mempengaruhi dosen, mempengaruhi mahasiswa, masuk di badan legislatif, dan hadirin yang kami muliakan, menikahi pimpinan putri-putri pimpinan suku yang ada di Irak. Apa yang terjadi hadirin yang kami muliakan? 50 tahun, 100 tahun terjadi perimbangan di Irak ini. Amerika menyerang Irak, Saddam Hussein dan kaum Sunni melawan, tetapi orang Syiah mengkhianati negaranya. Hadirin yang kami muliakan, dia rela bekerja sama dengan Amerika untuk menjatuhkan Saddam Hussein, dan sekarang yang berkuasa di Irak itu adalah orang Syiah. Hadirin yang kami muliakan, oleh karena itu saya sangat bersyukur dan mudah-mudahan aliansi ini bisa tersebar ke seluruh Indonesia termasuk di Makassar. Hadirin yang kami muliakan, pernah saya ditanya oleh Ketua Majelis Ulama Makassar, dia katakan, kenapa dibentuk ini seperti anti Syiah? Kenapa tidak dicari bahasa yang lebih halus daripada itu? Maka saya mengatakan, anti Syiah ini sama dengan anti rokok dan narkoba. Iya, maksudnya supaya kita ini jangan merokok dan melarang orang lain merokok, dan orang yang sudah kecanduan rokok kita rehabilitasi. Bukan mau dibunuh orang-orang yang merokok itu. Hadirin yang kami muliakan, seperti itu. Kita rehabilitasi orang-orang yang sudah kecanduan dengan Syiah ini. Maka terakhir hadirin yang kami muliakan, saya membawa buku ini, buku panduan Majelis Ulama, mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Tidak perlu kita kritik Majelis Ulama para jemaah sekalian. Kenapa tidak mengeluarkan fatwa tentang Syiah? Ini sudah cukup. Malah idraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau ini baca hadirin yang kami muliakan, maka di sini dijelaskan bahaya Syiah itu ada 3 garis besarnya. Yang pertama, merusak akidah karena rukun iman dan rukun Islam yang berbeda dengan kita. Yang kedua, merusak akhlak dan moral dengan nikah muta yang tersebar di perguruan tinggi sekarang ini. Yang ketiga, hadirin yang kami muliakan, di sini ada gambar piramid. Inilah gambaran menurut Majelis Ulama gerakan Syiah itu, yang di bawahnya merupakan gerakan biasa, sosial kemasyarakatan, kemudian pengkaderan. Maka puncaknya adalah mencita-citakan negara Islam Syiah Indonesia. Hadirin yang kami muliakan, apa lagi yang perlu kita cari? Karena seperti dikatakan Profesor Wahab, ini yang harus kita sosialisasikan. Dan yang terakhir sekali hadirin yang kami muliakan, saya pernah hadir di Hotel Borobudur, kerjasama antara Rabita Alam Islami dengan Kemenang. Salah seorang ulama dari Rabita mengatakan begini, dengan rasa berat terpaksa saya katakan, dan saya sudah mengatakan hal ini di Malaysia. Beliau menulis kalimatnya, hadirin yang kami muliakan, di atas kertas ini. Dia mengatakan, idza kanat mihnatul muslimina al-haliyah ma'a dawlati Israel, fa inna mihnatal muslimina al-muqbil ma'a Syiah wal Rafidah. Kalau bahaya yang kita hadapi sekarang adalah dari Israel, maka ke depan bahaya yang kita hadapi adalah dari kaum Syiah dan Rafidah. Hadirin yang kami muliakan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita. Tidak ada lagi yang disebut dengan at-takfir. Yang kita lakukan adalah anti Syiah. Biarlah kita ingin melakukan gerakan-gerakan untuk kita meminggirkan Syiah dari Indonesia, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Kiai Profesor Quraisy Shihab. Ini Pak, Profesor Quraisy Shihab mengatakan dalam bukunya Sunni Syiah bergandengan tangan mungkinkah? Boleh mengatakan sesuai dengan hasil konferensi internasional ulama internasional di Doha pada tahun 2007 dikatakan bahwa daerah yang sudah Sunni maka Syiah tidak boleh disebarkan di situ. Sebagaimana daerah yang sudah Syiah tidak perlu disebarkan Sunni di situ untuk menjaga yaitu kedamaian antara kedua kelompok ini. Mudah-mudahan ini kita jadikan dasar. Indonesia Sunni
Tidak ada tempat untuk ajaran Syiah di Indonesia ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ya majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya orator yang kelima, dan ini juga cukup jauh dari Aceh. Yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Muslim Ibrahim MA. Beliau adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardil samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal mutasyabbihun. Amma puji syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita lukiskan pangkuan dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, tabi'in dan seterusnya dan sebagainya. Yang sangat kita hormati ulama sesepuh kita Kiai Haji Abdul Hamid Bayogawi, yang dalam keadaan sepuh seperti itu demikian rela hati tegas di mimbar ini sebagaimana kita saksikan tadi, demi kebenaran, demi kenyataan, dan demi membangkitkan semangat kita semua. Para penparamun alim ulama se-Indonesia, mulai dari ujung paling barat sampai ke ujung paling timur, para habaib, saya tidak sebut satu persatu, sebab makin saya sebut makin nampak banyak yang tertinggal. Oleh karena itu kepada semua al-paramun dan al-paramat dan ada di bawah dan sebagainya, penghormatan mari sama-sama kita berikan kepada Majelis Syura dan jajarannya dari aliansi yang mulia ini, Dewan Pakar, istimewa kepada Ketua Aliansi CDI yang kebetulan adalah Bapak Kiai Mantian, yang kebetulan sekali sahabat saya dulu masih di Kairo. Saya di sini dalam orasi singkat ini tidak menyampaikan lagi tentang Syiah. Siapa itu Syiah? Saya kira sudah sangat banyak kita kenal. Apa kerjanya Syiah? Juga sudah sangat banyak kita ketahui. Apa bencana yang ditimbulkan oleh mereka kepada Sunni? Juga malah kita sudah hafal semuanya. Apalagi tadi alim ulama kita yang berbicara sebelum saya telah menyinggung orang sedikit sebagai contoh sangat kecil. Jadi sekali lagi saya akan menguraikan sedikit pun masalah ini. Apalagi saya di bagian saya dari Aceh. Bapak-bapak, Pak Kiai, hadirin semuanya, Aceh belum tidak begitu banyak mengenal Syiah. Dengan pengertian, nampaknya sebelumnya orang-orang tua Aceh merasa siapa mengenal siapa dan bagaimana. Karenanya di Aceh sudah ada sebuah perda yang berda tentang bidang akidah umat. Di sana disebutkan begini, akidah yang bisa berjalan di Aceh adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian oleh para alim ulama melalui fatwanya dijelaskan lagi ada beberapa aliran di dalam Islam yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain disebutkan begini, Syiah sesuai dengan ijma para ulama Sunni bukan bahagian daripada Sunnah Ahlus Sunnah, jadi di luar daripada itu. Oleh karena itu secara organisasi tidak boleh berdiri, secara perkumpulan tidak boleh diadakan apa-apa yang atas nama Syiah.
Kalau pribadi seorang dua orang saya tidak tahu. Itu secara umum seperti itu. Jadi karena itu masalah kita belum tahu mau apa yang terjadi di Irak tadi, apa yang terjadi di Libanon, apa yang terjadi di Syria. Kelihatannya kita harus merujuk kepada kitab-kitab, kepada buku-buku, kepada informasi yang berbanyak seperti yang telah disebutkan tadi. Semuanya pokok permasalahannya adalah pada aliran yang sesat tersebut. Atau yang berbahagia, aliansi ini kita berharap dapat sukses dengan baik, berkembang di seluruh pelosok tanah air Indonesia tercinta ini, dan dampak-dampak keberkahannya sepertinya kita harapkan mulai nampak tanda-tandanya. Yang pertama, hari ini 20 Rabiul Tsani, jarang ketemu. Ya, jarang ketemu 20 bulan Hijri sama dengan 20 bulan Miladi. Sepertinya itu menyatu antara Miladiah dengan Hijriah. Dan kita nyampaikan ini lagi di tempat yang bernama mestinya Masjid Al-Fajr. Kalau fajar aliansi dalam bayi tumbuh di tempat yang tepat pula tumbuhnya pada hari dan waktu yang bisa bersamaan Miladi dengan Hijri, insya Allah kita mengharapkan betul seperti petua yang disebutkan oleh para penjaga dahulu. Ini semacam bulan sabit hilal. Apabila saya melihat bulan sabit bersegi di ufuk langit Bandung ini, insya Allah saya yakin dan percaya besok lusa pasti akan menjadi purnama raya, tidak hanya di Bandung tapi juga di Indonesia. Kemudian daripada itu, kalau boleh, kalau saya bukan penceramah dan bukan pula pada namanya ahli pidato, tapi kalau boleh ingin menghimbau kita yang berhadir di sini, baik di tingkat atas, tingkat bawah, juga saya lihat di jalan-jalan ini banyak kita nggak bisa lihat. Hendaknya ikhlas kita di sini. Hendaknya perasaan ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingin membela agama Allah. Inna Rasulullah yang wa yusabbit aqdamakum. Apabila kita muncul ke sini benar-benar karena ingin menolong agama Allah yang dimacam-macamkan oleh aliran-aliran sesat, tidak hanya Syiah tapi juga banyak lagi aliran-aliran yang lain. Kita datang untuk memurnikan ini melalui aliansi yang kita bentuk ini, organisasi yang bisa mudah kita atur, pengaturannya kompak ke dalam, intensif dalam pendidikan, betul-betul teliti dalam mengupayakan cara-cara dan sebagainya. Yang suruh Allah akan membantu kita semua. Anda akan dibantu oleh Allah untuk baik ayat. Juga malah akan disabit dalam program Anda, langkah Anda akan dekat, takkan digoyahkan sama sekali. Insya Allah itu harapan kita semua. Sekali lagi, intan Rasulullah yang sungguh disabit ila akhir ayat. Demikian orang bisa mohon banyak maaf. Semoga ada faedahnya, minimalnya untuk perbuatan prinsip hati saya sendiri. Bila kalau boleh menjadi tekad pula kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya orator yang kali ini merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur sekaligus juga selaku Ketua Front Anti Aliran Sesat FAS Jawa Timur yang terhormat Habib Zain Al-Kaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila al-aqidah al-mahmudah wa hiya aqidatu salafina salih al-ma'rufah bi'aqidah ahli sunnah wal jamaah. ثم الحمد لله الذي نجانا من العقائد الفاسدة وهي عقائد أهل البدع والأهواء كمثل عقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. والصلاة والسلام على من صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد القائل سيأتي من بعدي قوم لهم نفس يقال الرافضة فإذا أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. الله أكبر. وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. آبائي الكرام وإخواني الأعزاء والحاضرون جميعا, para habaib, para masyayikh, para kiai, para hadirin, hadirat yang berbahagia, wabil khusus panitia acara pada pagi hari ini, wabil khusus pimpinannya yaitu Ketua Aliansi Nasional Anti Syiah Akhi Fillah Al-Ustaz Atiyah yang saya hormati dan saya cintai. Ma'asyar hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, Raudhah min Riyadil Jannah, dalam rangka menghadiri satu acara yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu acara yang dapat menyenangkan hati junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak menyenangkan hati baginda Rasulullah, sedang acara ini kita adakan dalam rangka membela serta mempertahankan akidah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita cita-citakan yaitu mengusir Syiah dari Indonesia insyaallah dikabulkan oleh Allah. Hadirin hadirat yang berbahagia, tadi kita sudah mendengarkan dari ulama-ulama kita, pimpinan-pimpinan kita yang berisi menerangkan mengenai kesesatan Syiah serta bahayanya bagi agama, bangsa dan negara. Untuk itu saya akan bawakan apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Bahaya apa yang sedang mengancam negara kita ini, yang apabila tidak cepat-cepat diselamatkan, ulamanya tidak turun tangan menyelamatkan umat dari aliran Syiah, dan pejabatnya, aparatnya tidak mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Syiah, maka kami khawatir dalam beberapa tahun lagi apa yang terjadi di Timur Tengah, di Irak, di Syria, di Bahrain, di Yaman, di Pakistan, di India, yaitu saling bunuh antara ahli sunnah dengan Syiah akan terjadi di negara kita Indonesia. Indonesia ini bumi ahli sunnah wal jamaah. Meskipun muslimin Indonesia terpecah dalam berbagai organisasi Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Rabithah, ada Persis, ada Mujahidin dan lain-lainnya. Namun mereka adalah keluarga besar ahli sunnah wal jamaah, di mana ahli sunnah wal jamaah sangat menghormati dan mencintai pemimpin-pemimpin Islam. Para sahabat, istri-istri Rasulullah sangat kita cintai.
Sikap kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah siap berkorban apa saja, baik harta benda maupun jiwa raga kita untuk membela mereka. Namun, ma'asyiral hadirin wal hadirat, sebagaimana kita saksikan orang-orang dari Syiah yang menamakan dirinya ulama Syiah, atau saudara-saudara kita yang dikader di Iran, atau yang keluar dari pondok-pondok Syiah dimanapun, di Bandung, di Bali, di mana-mana, mereka pulang ke daerahnya mencaci maki, memfitnah, bahkan mengkafirkan pemimpin-pemimpin Islam. Para sahabat dimurtadkan, istri-istri Rasulullah dituduh yang tidak-tidak. Itulah ma'asyiral hadirin yang membuat, yang berakibat akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karenanya ma'asyiral hadirin wal hadirat rahmatullah, kita sudah tidak musimnya lagi untuk menjawab mereka mengatakan begini, kita kasihkan argumentasi. Sudah sejak musimnya. Kami di Al-Bayyinat ini 25 tahun mengkonter dan memonitor mereka, tapi kenyataannya bagaimana? Mereka semakin jadi. Jadinya mereka kenapa? Karena didukung oleh tokoh-tokoh kita, baik dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari cendekiawan, dari habaibnya. Apakah mereka itu tokoh-tokoh kita berakidah Syiah? Tidak. Namun mereka sudah diberangus, sudah dicuci otaknya dengan dana yang sangat besar. Karena yang ma'asyiral hadirin, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau kepada para pimpinan, para tokoh, para asatidz, para guru, selamatkanlah umat ini dari faham-faham yang menyesatkan. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza dhaharatil fitan wa subba ashabi falyudhhir al-'alimu 'ilmahu, faman lam yaf'al dzalika fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wa la 'adlan." Apabila timbul fitnah di mana sahabat-sahabatku dicaci maki, dikatakan ini, dikatakan itu, dicari-cari kesalahannya, maka setiap orang yang berilmu, artinya mengetahui akan kesesatan Syiah, diperintahkan untuk menyampaikan apa-apa yang diketahui. Dan apabila si alim, si tokoh tersebut tidak menyampaikan apa-apa yang ia ketahui, maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikat, dan dari seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wa la 'adlan. Semua amal kebajikannya, baik yang berupa amalan wajib maupun amalan sunnah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tinggal kita. Apakah kita sudah melaksanakan perintah baginda Rasulullah SAW? Ataukah kita sebaliknya berbaikan dengan mereka, menghadiri undangan mereka, mengundang mereka di acara-acara kita? Hati-hati. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW sudah memperingatkan kepada kita, wa man alana lahu wa akramahu awladiyahu bibishrin faqad istahaqqa bima anzalallahu ala Muhammad. Barang siapa yang berlunak kepada mereka dan menghormati mereka, awladiyahu bibishrin, bertemu dengan mereka dengan sabar, dengan tawa, faqad istahaqqa bima anzalallahu ala Muhammad, sama dengan dia menganggap enteng apa yang isinya Rasulullah SAW. Karenanya, marilah kita buktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mertuanya dihina, menantunya dihina, istrinya dihina, ummul mukminin dihina, ibu kita dihina, kita diam. Kita biarkan mereka berkeliaran, terutama yang ada di Bandung sini. Saya himbau, sekarang sudah masanya jihad kita kepada mereka. Tidak ada toleransi lagi pada mereka. Percuma diajak dialog, tidak ada manfaatnya. Ibu kita, ummul mukminin dihina, dituduh yang tidak ibu kita. Kok kita diam? Mana bukti cinta kita kepada
gembong-gembong siap berkeliaran. Laki perempuan gendut-gendut berani mengkritik MUI. Tidak tahu dia MUI itu mewakili ormas-ormas Islam. Ini penghinaan kepada ormas Islam. Wah, kita diam. Tidak ada yang suruh ke Jawa Timur sana, biar dibereskan sama teman-teman dari Madura sana.